Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Mbak, jelas. Baik. Halo, Mbak Assalamualaikum Hanifah, warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat Waalaikumsalam. malam. Apakah ada kendala, Bapak Ibu, sebelum kita memulai nih untuk webinar pada malam hari ini? Apakah ada kendala mengenai judul atau mungkin ada yang dari Bapak Ibu chat kami belum kita balas mungkin? Apakah sudah aman? Mbak Hanifah, kalau yang saya kemarin, saya Nggih. mau coba yang itu yang usulan dari Mbak Hanifah kemarin ya. Nggih, Bapak pripun? Ya, nanti mau coba pakai itu aja. Karena sebenarnya judul menyesuaikan sebenarnya hasil penelitian sudah ada ya, tinggal bagaimana mengcompile jadi judul yang menarik. Betul. Terus nanti untuk penyajian data dan juga untuk referensi malam ini. Betul, Bapak, nggih. Makasih, Mbak. Sama-sama, Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain nih, yang masih ada kendala atau mungkin ada pertanyaan sebelum kita mulai sesi kedua ini, Bapak Ibu. Untuk sesi kedua kali ini kita akan mencari referensi gitu nggih. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat judul, lalu sudah di breakdown menjadi beberapa keyword gitu nggih. Nanti setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan keyword-keyword itu untuk mencari jurnal tujuan. Jurnal tujuan referensi gitu nggih Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita akan memberikan beberapa opsi pencarian Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki Scopus lisensi, gitu nggih, nanti bisa kami demonstrasikan juga bagaimana Bapak Ibu mencari referensi di Scopus. Lalu kalau untuk Bapak Ibu yang belum memiliki lisensi, kami akan memberikan cara-cara dari SignDirect. Nah, ini nanti ada dari SignDirect dan juga Google Scholar. Akan ada add-in tambahan agar mempermudah Bapak Ibu mencari referensi gitu. Lalu di sini Bapak Ibu untuk online kelas memang kita tidak menyediakan akun lisensi nggih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berminat untuk Scopus lisensinya mungkin nanti bisa mencari di marketplace atau nanti mungkin ada rekomendasi dari Bapak Ibu yang di sini di marketplace-nya atau mungkin bisa pinjem di kolega gitu nggih Bapak Ibu. Atau mungkin nanti juga saya akan sedikit merekomendasikan toko gitu. Kalau nanti Bapak Ibu berminat untuk membeli lisensinya. Untuk malam hari ini yang akan mengisi Mas Hafid, Bapak Ibu. Kita sapa dulu mungkin Mas Hafid apakah sudah bergabung? Oke. Selamat malam Mas Hafid. Selamat malam Mbak Hanifah. Oke, sepertinya ini Bapak Ibu yang lain tidak ada pertanyaan Mas Hafid. Mungkin kita bisa mulai untuk malam hari ini. Baik Mbak Hanifah, terima kasih. Selamat Oke. malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Oke. Malam, Mas. Baik, Mas, Bapak Ibu. malam. Malam, Mas Hafid. Suara saya terdengar cukup jelas Bapak Ibu. Cukup jelas. Jelas, Baik jelas. Bapak Ibu. Nanti semisal suara saya hilang, bisa langsung chat atau mungkin bilang saja Bapak Ibu. Karena takutnya jaringannya bermasalah. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu, kita akan mencari referensi terbaik. Nah, kalau kata Pak Jo itu referensi Dewa. Nah, Q1, Q2 atau mungkin Q3. Nah, kita mencari referensi terbaik. Nah, kalau Bapak Ibu targetnya adalah jurnal Scopus, berarti referensinya itu juga harus dari Scopus, Bapak Ibu. Nah, jangan nanti referensinya disertasi yang belum dipublikasikan atau mungkin tesis yang belum dipublikasikan. Nanti ada beberapa cara Bapak Ibu. Seperti yang dijelaskan Mbak Hanifah, yang pertama kita bisa menggunakan scopus.com. Nah, dengan catatan nih Bapak Ibu, mempunyai akun lisensinya. Nah, semisal Bapak Ibu tidak mempunyai, nanti bisa pinjam
punyanya kolega. Misalnya ada teman yang di UGM atau mungkin UNJ atau dari putra putri Bapak Ibu yang berkuliah di universitas yang sudah berlangganan Scopus. Nanti bisa dipinjam dulu nih Bapak Ibu. Nah, atau mungkin Bapak Ibu mau beli di toko orang, toko hijau silakan. Tetapi beli yang berapa bulan dulu, jangan langsung banyak. Takutnya nanti sellernya tidak amanah Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau tidak punya bagaimana Mas? Apakah harus membeli? Tidak juga. Kita bisa menggunakan cara lain. Nah, send direct atau mungkin Google Scholar. Nah, mungkin saya akan mencontohkan nih Bapak Ibu. Mencari referensi melalui scopus.com terlebih dahulu. Izin share screen Bapak Ibu. Silakan Mas. Oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Belum. Belum. Oke, memang belum saya share nih Bapak Ibu. Takutnya nanti malah ditinggal tidur Bapak Ibu ini. Saya akan share. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Yang pertama, kita bisa menggunakan scopus.com. Seperti tadi yang saya jelaskan, dengan catatan harus mempunyai akun lisensi Bapak Ibu. Nah, kalau tidak mempunyai akun lisensi, itu tidak bisa mencari referensi. Untuk mengetahuinya bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah login, kalau yang berlisensi, dia search, kemudian sources key file muncul. Kemudian di sini ada start exploring. Kalau yang gratis atau yang belum berlangganan, di sini masih auto search Bapak Ibu. Setelah itu di bagian key file tidak muncul. Kemudian di sini masih previous exploring. Nah, kalau tandanya sudah search, sources itu sudah berlangganan, kita langsung masuk saja nih Bapak Ibu. Oke. Di bagian set kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di bagian set waiting, biarkan artikel title, abstrak, dan keyword. Nah, mungkin ada dari keyword Bapak Ibu, salah satu, bebas Bapak Ibu. Apakah ada yang mau menjadi volunteer Bapak Ibu? Keywordnya salah satu. Saya Mas. Potensi event Mas. Oke, mungkin satu dulu. Bisa bahasa Indonesia, nanti saya Inggris Potensi saja. event, potensi penyelenggaraan. Islam area Mas. Oke, sebentar. Punyanya Bapak dulu ya, Ibu. Potensi penyelenggaraan event. Potensi Penyelenggaraan event. Revent Bapak. Ya. Sorry, bukan event. Oh, event. Ya. Bukan pakai event. Event. Kegiatan Mas, kegiatan. Nah, ya. Event. Atau festival aja, event festival. Ya. Diganti penyelenggara Kebalik. Oh, mana Ya. Ibu? Fanta Mas, Fanta. Oh iya, itu baru. Ternyata baru. Oke, sebentar. Penyelenggaraan festival. Potensi penyelenggaraan. Seperti ini Bapak? Ya. Kalau jaringannya bermasalah, coba ke Google. Potensial festival organizer. Saya copy. Kita penyelenggaraan. A-nya double. Penyelenggaraan. Ya. Penyelenggaraan. Saya copy. Kita masukkan ke Scopus Bapak Ibu. Sorry, tadi
balik lagi penyelenggara tadi. Penyelenggaraan. Kalau penyelenggaraan jadi organizer, tapi kalau penyelenggaraan kan organize. Oke, coba. Calon penyelenggara festival. Bukan. Potensi. Potensi, Mas, potensi. Ternyata Potensi penyelenggaraan. Potensi penyelenggaraan festival. Seperti ini, Bapak? Ya, atau organizing sebenarnya holdingnya diganti dengan organizing. Saya chat aja ya. Oke, dituliskan saja. Sorry. Potential event Organizing. organizing. Event organizing. Mungkin bisa dituliskan saja, Bapak. Oke, baik. Potensi penyelenggara festival. Sebentar. Oh, ini. Oke, saya copy. Masukkan ke Scopus, Bapak Ibu. Saya paste. Oke. Nah, coba kita kasih tanda kutip 2, Bapak Ibu, di depan dan di akhir. Nah, fungsinya apa nih, Bapak Ibu? Biar menjadi kalimat utuh. Jadi nanti kalimatnya potential for organizing festival event. Bukan kalau kita hilangkan tanda kutip, nanti potensial bisa di alinea pertama, kemudian organizing di alinea ketiga, event di alinea berikutnya nih, Bapak Ibu. Halo Jadi, kakak cantik, bisa. mau tanya dong, sudah berapa lama? Oke. Kemudian coba kita set nih, Bapak Ibu. Oke, no dokumen. Nah, terlalu spesifik, Bapak. Mungkin bisa lebih umum lagi. Atau ini penyiapan infrastruktur untuk penyelenggaraan festival. Oke, nah kalau untuk keyword itu kan nggak boleh kata penghubung ya Bapak. Untuk itu kan nggak boleh. Nah, nanti mungkin bisa diganti dulu nih Bapak. Festival event atau mungkin kita hilangkan for organizing festival event. Coba. Ternyata hanya satu dokumen nih Bapak Ibu. Masih spesifik juga nih Bapak Ibu. Misalnya organizing event saja, nggak usah pakai festival, tapi event saja. Coba saya hapus. Ini Bapak Ibu. 214. Nah, nanti memang untuk mencari keyword kita harus otak-atik Bapak Ibu. Karena semisal di Indonesia familiarnya seperti itu, belum tentu di jurnal Scopus menggunakan kalimat itu Bapak Ibu. Nanti bisa dicari persamaan katanya juga. Nah, terdapat 214 dokumen nih Bapak Ibu. Itu kan ya banyak ya. Kemudian kita filter terlebih dahulu. Nah, di bagian kiri bisa menggunakan range atau individual. Nah, coba kita individual saja. Kita cari 5 tahun terakhir Bapak Ibu. 2025, 2024 sampai 2021. Kemudian ke bawah, author name, subject area kita lewatkan. Masuk ke bagian dokumen tab, artikel, kemudian review. Nah, jadi kita fokus ke jurnal dan review atau SLR nih Bapak Ibu. Kemudian publication tag, pilih final. Nah, artikel impress ini tidak usah dicentang. Artinya ini masih menunggu antrian terbit. Kalau yang final itu sudah terbit. Kemudian di bagian keyword, kita tidak usah pilih. Kita minimize saja, tutup. Kemudian afiliasi juga ditutup. Funding sponsor, country itu kita tutup saja. Nah, setelah itu masuk di bagian source tab, kita pilih jurnal. Kita pilih jurnal, ke bawah lagi, language Inggris. Nah, dan mungkin ini ya Bapak Ibu yang perlu diketahui dulu. Source tab kenapa kita pilih jurnal? Karena untuk bidang keilmuan yang paling update kan jurnal Bapak Ibu. Nah,
Buku juga bisa, tetapi kita fokus dulu ke artikel. Karena artikel kan lebih update, kemudian untuk bidang keilmuan itu juga lebih bagus Bapak Ibu, karena ketika terbit di Scopus itu kan melalui masa itu ya Bapak Ibu, review. Nah, dari editor, mungkin dari reviewer, setelah itu ke bawah. Nah, untuk bahasa nanti opsional, kalau Bapak Ibu bisa berbahasa Rusia atau Prancis bisa dipilih, atau bahasa Cina bisa. Kemudian di bagian open access, kita pilih open access. Artinya apa? Ini gratis untuk kita download. Kemudian good dan hybrid. Nah, good dan hybrid itu ada pilihan Bapak Ibu. Artikelnya biasanya berbayar, tetapi ada juga dalam jangka waktu tertentu. Misalnya berbayar 2 tahun, setelah 2 tahun itu gratis. Jadi ketentuan dari jurnalnya masing-masing. Kemudian kita klik limit to. Kita cek yang awalnya 214 dokumen. Nah, ini termasuk banyak nih Bapak Ibu. Nanti satu keyword silahkan Bapak Ibu mencari 10 sampai 15. Kalau mau lebih silahkan. Kemudian kita urutkan berdasarkan berdasarkan citasi. Nah, ini cited behaviors, citasi paling tinggi. Kita klik. Kemudian Bapak Ibu, kalau untuk mengecek kuartilnya bagaimana? Nah, apakah artikel ini Q1, Q2, atau Q4? Di bagian source terdapat nama jurnal Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik kanan, open link new tab. Kita klik, akan nampil source detail, kita bawahkan. Cari di bagian presentile. 46 Bapak Ibu, berarti Q3. Tetap bisa digunakan. Coba kita kembali lagi. Coba kita bawahnya. Open link new tab. Kita ke bawah. Nah, 93. Q1. Nah, kalau Bapak Ibu batasnya berapa Mas? Q1, Q2. Itu mengetahuinya bagaimana? Nah, mudahnya 100 dibagi 4. Jadi dari 100 sampai 75 itu Q1, kemudian dari 74 sampai 50 Q2, dari 49 sampai 25 Bapak Ibu itu Q3, dari 24 sampai 0 Q4. Nah, jadi kalau 93 itu masuk Q1. Oke, kita kembali ke Scopus lagi. Kemudian kelebihan di Scopus ini Bapak Ibu, kita bisa menampilkan abstraknya. Nah, kalau kemarin itu ada headlight kuning. Kalau sekarang ini hilang Bapak Ibu. Untuk mencarinya tekan Ctrl F. Nah, tinggal kita tambahkan organizing event, kita copy, paste. Nah, ada headlight kuningnya Bapak Ibu. Jadi referensi ini yang tampil itu membahas tentang organizing event. Nah, tinggal kita tanda ini Bapak Ibu di depan angka. Nah, sebelum itu coba saya hapus dulu. Oke, sudah. Nah, untuk Scopus.com itu hanya berlaku atau bisa digunakan melalui Google Chrome karena ada perizinannya. Nah, ketika Bapak Ibu pertama kali menggunakan Scopus.com, coba kita download, nanti akan muncul perizinan, extension, penambahan untuk perizinannya. Ini hanya berlaku di Google Chrome. Kalau Bapak Ibu membuka menggunakan Mozilla, Safari, itu tidak bisa. Kita tambahkan dulu get extension. Kemudian
kita tekan tambahkan ke Chrome Bapak Ibu di bagian kanan atas. Kita klik, akan muncul pop-up, nanti klik Add Extension. Kita klik. Kalau sudah berubah menjadi hapus dari Chrome, kemudian ada tulisannya has been added to Chrome. Berarti sudah berhasil. Tinggal kita kembali ke Scopus. Kita coba download dulu, kita pancing, refresh browser. Oke. Akan mengulang nih Bapak Ibu, karena biasanya ketika menambahkan ekstensi atau perizinan itu harus kita mengulang lagi. Kita klik, kita tandain dulu di depan angka, misalnya 10. Untuk mendownload, kita ke atas, kembali ke atas, klik downloadnya Bapak Ibu. Di bagian urutan page, export, kemudian ada download. Nah, kita klik, you selected 10 dokumen. Kita download. Baru proses Bapak Ibu di bagian kanan. Nah, kemudian ini ada tulisannya 4 dari 10 dokumen itu berhasil. Berarti ada 6 dokumen atau 6 referensi itu yang gagal. Nah, kenapa gagal? Mungkin itu Bapak Ibu gratis, cuma kita harus mengunjungi websitenya atau kita harus sowan dulu ke websitenya. Klik di bagian view summary. Di sini Bapak Ibu. Yang gagal ini itu harus satu persatu nantinya. Caranya klik view at publisher. Itu lama, coba kita cari lain. Ini. Kita cari PDF-nya terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Oke. Kita cari PDF-nya. Apakah ada? Download artikel, download PDF. Ternyata bisa Bapak Ibu. Langsung proses mendownload. Sudah berhasil. Kemudian yang tadi ada PDF-nya Bapak Ibu. Kita klik saja. Masih proses. Oke. Muncul Bapak Ibu. Bisa di-download. Tinggal kita klik tanda downloadnya. Coba cari yang berbayar. Oke, coba kita cari yang berbayar Bapak Ibu. Oke. Apakah bisa? Ini bisa. Kembali cari. Coba. Nah, di sini tidak ada PDF-nya nih, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mendownload. Caranya bagaimana? Oh, ini ada. Nah, jika nanti Bapak Ibu tidak menemukan PDF atau mungkin puls PDF, disuruh membayar atau berlangganan institusi, silahkan Bapak Ibu copy DOI atau mungkin URL di atas atau URL kita pakai namanya Skyhub. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah familiar menggunakan Skyhub. Enter. Kita cari yang paling atas saja.
pastekan saja DOI atau URL-nya, Bapak Ibu. Kemudian open. Oke, tidak bisa. Coba cara yang nih, kita copy URL-nya, paste, open lagi, Bapak Ibu. Tidak bisa. Nah, nanti kalau tidak bisa, kita tinggalkan saja. Cari referensi yang lainnya, Bapak Ibu. Cari yang ada di Scopus lagi. Nah, kembali ke sini. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mencari satu artikel yang kita download susah. Karena kan ini artikelnya banyak atau referensinya banyak, Bapak Ibu. Tinggal nanti menggunakan Skyhub kalau tidak bisa atau berbayar. Nah, oke. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Izin Pak, Ya, Ibu? punten Pak, maaf tadi saya ketinggalan ya karena bermasalah nih saya pakai handphone, Oke. laptopnya. Izin Pak, berarti kita untuk mencari referensi, kita harus download dulu scopus.com, Oke, mungkin gitu ya Pak? mungkin saya ulangi terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa cara untuk mencari referensi. Salah satunya scopus.com itu dengan catatan harus mempunyai akun yang berlisensi, Bapak Ibu. Akun lisensi Scopus. Nah, kalau tidak punya, kita nanti pakai cara yang lain. Menggunakan cara ibaratnya apa ya, pintu belakang atau mungkin kita gunakan jendela untuk masuk ke dalam rumah, Ibu. Jadi kalau tidak mempunyai akun lisensi Scopus, kita bisa gunakan cara yang lain. Untuk penggunaannya tidak usah kita mendownload aplikasinya, tinggal tambahkan tab baru, kita masuk ke bagian scopus.com. Saya enter. Kita gunakan ini Bapak Ibu, tetapi tadi menggunakan akun lisensi. Apakah sudah terjawab Ibu? Sebentar Pak, saya masih belum paham. Akun Iya. lisensi itu maksudnya kita eh, beli atau bagaimana tuh? Baik Ibu. Atau Nah, kita daftar gitu? Oke, baik Ibu. Nah, untuk akun lisensi biasanya nanti dari pihak institusi yang berlangganan karena mahal 1,8 M Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa pinjam kolega yang universitasnya sudah berlangganan Scopus atau dari putra-putri Bapak Ibu yang berkuliah di universitas yang sudah berlangganan. Contohnya UGM atau mungkin UNJ atau Sunan Kalijaga, UIN, atau mungkin bisa Oh, berarti kita Undip, seperti bisa kayak UI. sharing gitu ya Pak ya? Iya, benar sekali Ibu. Kayak misalkan kita kayak mau ini kan apa namanya? Pakai apa? Turnitin, kita kan bisa sharing tuh ya. Ya, Seperti iya, itu ya. benar sekali, Oke, benar sekali berarti Ibu. nanti kita itu dulu ya, apa namanya? Karena kalau untuk ini sendiri berarti nggak bisa ya Pak ya. Iya, benar sekali Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak nih. Iya. Nah, dari Bapak Pak Hafid. dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu terkait mencari referensi melalui scopus.com? Oke, aman semua Bapak Ibu? Aman sih Pak, cuman kita Aman. emang harus dipraktekin. Oke, Kalau nggak baik, praktekin Ibu. nggak bisa tuh. Jadi kayaknya Nah, nanti amannya kalau udah dapet apa namanya sharingan untuk Scopusnya, kemudian kita harus ngulang tuh rekamannya, rekaman hari ini. oke, Terus kita baik, Ibu. praktekin, nah baru aman tuh. Kalau sekarang belum aman karena masih ngeraba-raba ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, Iya, nanti kasih Pak. kalaupun Bapak Ibu tidak mendapatkan akun lisensi atau mungkin Mas, saya tidak mempunyai, apakah harus beli? Nah, tidak perlu beli juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kita gunakan cara lain. Nah, ini cara yang kedua nih, Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu. Ini ada cara kedua, menggunakan namanya Send Direct. Send Direct, Bapak Ibu. Send Direct ini masih satu perusahaan dengan Scopus, Bapak Ibu. Punyanya Elsevier juga. Kita klik.
Dan untuk send direct itu gratis, tidak perlu akun yang berlangganan. Nah, untuk penggunaannya kita harus login terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di bagian My Account kanan atas, kita loginkan dulu. Harus login terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menggunakan untuk pencarian di bagian sini, find article with distance. Contohnya, kita menggunakan digital marketing. Nah, kita search, Bapak Ibu, terdapat 4.900. Itu kan terlalu banyak. Nah, jangan lupa untuk memfilter di bagian kiri seperti tadi, 5 tahun terakhir, kita pilih dulu sampai 2021. Kemudian ke bawah, di bagian artikel tab, pilih review artikel dan riset artikel. Nah, dua itu saja. Kemudian ke bawah lagi, publication title, subject area kita lewatkan, Bapak Ibu. Kemudian di bagian akses tab-nya kita pilih. Yang awalnya 4.000 sekian, sekarang menjadi 1.250. Nah, kalau keywordnya Bapak Ibu umum, sebenarnya kita bisa mempersempit juga. Caranya di bagian advanced search ke bawah, show all. Nah, di sini Bapak Ibu kita tuliskan. Tadi keyword utama adalah digital marketing. Kita bisa mempersempit. Misalnya sosial media. Ke bawah kita set lagi. Yang awalnya 1.200 sekarang 800, Bapak Ibu. Sudah mempersempit. Nah, kemudian untuk mendownloadnya, Bapak Ibu, di atas angka terdapat kotak. Nah, ini untuk kita centang. Tinggal kita tandain saja. Misalnya 10 artikel. Kita centang 10. Di sini 10 artikel. Kemudian tinggal download 10 artikel, Bapak Ibu. Oke. Kita menunggu. Nanti akan terdownload otomatis, Bapak Ibu. Nah, terdownload otomatis. Kita cek di bagian download. Di sini. Coba. Kemudian ini berupa RAR. Kita ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak all. Oke. Ternyata hanya 7, Bapak Ibu. Tadi kita menandain 10. Nah, berhasil hanya 7. Jadi ada 3 yang gagal. Kita bisa tinggalkan saja, Bapak Ibu. Kita cari yang lainnya. Nah, nanti di bagian send direct seperti itu. Sama mudahnya dengan Scopus tadi. Jangan lupa nih, Bapak Ibu. Nanti file yang Bapak Ibu download, referensinya silahkan dijadikan satu. Misalnya saya buat dulu folder referensi webinar 27. Kita pindahkan dulu dari download. Kita amankan dulu Bapak Ibu, biar tidak hilang. Nah, kemudian yang desain direct tadi, kita jadikan satu juga Bapak Ibu. Oke. Kita cari aja.
Oke. Kita pindahkan semua, masuk ke D, referensi webinar, jadikan satu. Nanti Bapak Ibu bebas mau satu folder semua atau per keyword, senyamannya dari Bapak Ibu bagaimana. Saya stop dulu nih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak, kalau pakai yang Spice gimana Pak? Space. Nah, oke, baik. Nah, Space itu kan AI ya Bapak. Jadi Ya, iya. terkadang itu apa ya, bisa membantu, tetapi harus dicek lagi Bapak, apakah di Scopus ada atau tidak. Nah, itu Bapak. Baik, makasih. Iya. Pak, Oke. izin Pak. Coba Pak Silakan. kalau Ibu. di ini Pak apa namanya? Hmm, Science Education Pak. Oke, Science Education. Oke, mungkin ada yang terlupa nih Bapak Ibu. Mohon maaf, saya share dulu. Walaupun kita menggunakan SendDirect Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Belum. Belum? Udah sekarang. Yes, Udah oke. Pak. Nah, kalau menggunakan SendDirect Bapak Ibu, walaupun masih satu perusahaan di Scopus, tetapi kita harus cek apakah referensi ini ada di Scopus atau tidak. Caranya bagaimana? Kita copy nama jurnalnya nih Bapak Ibu. Misalnya bawah, coba. Nah, International Journal of Information Management Data Insight. Kita copy, kemudian masuk ke Scopus Bapak Ibu. Kemudian bagian source kita pilih. Setelah itu di bagian sini subject area atau mungkin nanti pilihannya beda-beda Bapak Ibu. Kita pilih title berdasarkan nama jurnalnya. Kita pastekan. Nah, kalau ada biasanya akan muncul di list bawahnya Bapak Ibu. Kita klik. Oke. Ada di Scopus. Q1 berarti bisa digunakan Bapak Ibu referensinya. Coba yang lain. Coba bawah Mas. Oke. Reference. Oke. Kita copy dulu. Masuk ke Scopus. Kita ulang saja. Sources. Title. Paste. Find source. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada. Berarti ini nomor 6 tidak usah kita gunakan Bapak Ibu. Coba kita cari yang lain. Akta psikolika. Kita copy, masuk ke Scopus, sources lagi, kita paste. Nah, ada Bapak Ibu. Q1 juga nih Bapak Ibu. Astagfirullah. Q1. Berarti bisa digunakan. Nah, jangan lupa nanti kalau Bapak Ibu menggunakan SendDirect tetap dicek ya Bapak Ibu apakah referensinya ada di Scopus atau tidak. Oke. Ada yang ditanyakan Izin Pak, Bapak Ibu? berarti Oke. izin Pak, berarti referensinya itu kita harus carinya yang Q1 gitu ya Pak? Atau Nah, Q2 gitu? baik Bapak Ibu. Kalau bisa Q1 dan Q2. Nah, referensi terbaik. Tetapi kalau referensinya tidak ada, mungkin jarang diteliti atau mungkin apa ya? Di Scopus masih sedikit, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Q3 atau Q4 nggak masalah. Yang penting berada di Scopus Bapak Ibu. Oh iya, baik. Iya. Oke, Pak, Bapak coba Ibu. Pak, Pak, Oke. di itu kata kuncinya coba. Iya, silakan Bu. Basic cultural atau science education. Mungkin bisa dicatkan di chat aja Ibu, dituliskan di Oke, chat. sebentar. Saya pakai handphone soalnya nih Pak, laptopnya nggak bisa. Nggak apa-apa Ibu. Lagi tahu error. Basic cultural
Science education. Education. Nah, itu Pak, saya Oke. jatuh. Basic Cultural Science Education. Copy. Kemudian ini mau dicari menggunakan apa Ibu? Scopus.com atau menggunakan SendDirect? Oke, Scopus dulu Pak, coba. Banyak nggak tuh Oke. referensinya ya? Kita masuk ke bagian search. Kita pastekan. Nah, di sini silahkan kasih tanda kutip bila lebih dari satu kata, Bapak Ibu. Kemudian, Nggak ada Boleh ujungnya share, Pak. share screen, Mas. mohon maaf Bapak Ibu, ternyata saya lupa. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak nih. Udah sekarang. Ya. Oke. Saya Mm. ulang. Nah, kita pastekan. Kalau lebih dari satu kata, silahkan kasih tanda kutip biar menjadi kalimat utuh. Oh ya. Kemudian search. Nah, tidak ada karena terlalu panjang nih, Bapak Ibu. Oke, coba dipecah Pak, basic kultural atau science education aja. Coba basic kultural. Kita search. Budaya dasar itu kan ya. 287, Bapak Ibu. Nah, Ada yang kisah satu nggak tuh Pak? coba kita filter terlebih dahulu. Masuk ke Mm. bagian individual, boleh atau from ini 2021 atau 2025. Kita search dulu. Ke bawah, author name lewatkan, subject area lewatkan, dokumen tab, artikel, dan review, source title, publication tag, kita final, keyword kita tutup saja, afiliasi juga ditutup, di bagian source tab, jurnal, language Inggris, kemudian open access, good, dan hybrid, kemudian limit to. Ke atas 8 dokumen. Nah, coba kita cek di bagian kuartilnya. Jangan lupa setted by Haggas, kemudian source-nya. Oke, klik kanan, open link new tab. Ke bawah Bapak Ibu di source detail 98 Bapak Ibu. Key berapa Bapak Ibu? 1. Satu. Oke, berarti bisa digunakan Bapak Ibu. Kemudian Oke. coba bawahnya. Mas Ya. nanya dong Mas, kalau misalnya kayak kasusnya Ibu Rika ini, dia kan nyarinya basic cultural science education ya. Ya. Jadi jangan sampai nantinya mungkin basic kultural dalam disiplin yang lain ada gitu, supaya nggak apa namanya nggak melebar ke disiplin lain. Ada nggak sih Mas cara misalnya tambah N atau apa itu bisa nggak di Scopus Mas? Misalnya basic kultural and scientific education. Jadi dalam satu apa namanya artikel itu ini semuanya dapat gitu loh Mas. Oke, baik Ibu. Nah, kalau keywordnya umum itu tidak masalah Bapak Ibu. Tetapi kalau keywordnya sudah terlalu sempit, nah misalnya di sini kita kasihkan science education. Kita cek. Hanya 2 dokumen Bapak Ibu. Itu terlalu sedikit. Nah, Enggak Mas, jadi kalau misalnya Mas, oke. pamit Mas, kalau misalnya yang di atas search dokumen itu basic kultural, Ya. kemudian spasi AND, kemudian science education keluar nggak Mas? Oke, kita coba Bapak Ibu. Iya. Saya hilangkan, kemudian Mm-mm. Ya. hapus. Kita set Bapak Ibu. Tidak ada. Nah, Oh, nggak ada. iya. Jadi terlalu spesifik. Nah, mungkin Bapak Ibu masih apa ya, bingung atau mungkin Mas referensi saya nggak ada. Mas kebanyakan
bukan di bidang saya. Nah, ini. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya kita mau mensitasi, misalnya nih Bapak Ibu tentang keagamaan, zakat. Nah, tentang zakat. Kita juga bisa Bapak Ibu mencari definisi zakat tentang ekonomi. Nah, jadi bukan tentang religius tapi tentang ekonominya, bidang ekonomi itu juga bisa. Jadi tidak harus tentang keagamaan Bapak Ibu. Jadi bisa beda linier. Nah, itu bisa. Izin Pak Hanif, tadi kalau Ya, science education-nya ada banyak ya Pak? kalau Science Education coba kita hapus basic kulturnya, Science Education. Laser. 3154 Ibu. Coba kita Oh, banyak. sampaikan di basic education. No dokumen. Oke. Kalau tidak, set, kita hilangkan tanda kutip. 217. Cuma nanti Bapak Ibu di basic kultural itu tidak menjadi kalimat utuh. Bisa saja basic di alinea pertama, kultural di alinea kelima. Karena kita hilangkan tanda kutipnya. Nanti, tetapi di artikel ini membahas tentang science education. Seperti itu, Ibu. Bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Mas, bisa misalnya saya pengen kalau di scopus.com itu memang kita akan berbayar ya. Seandainya kita Ya, tidak berbayar itu kan di Direct Science ya. ya, Nah, eh, saya sambil nyoba juga nih di Direct Science gitu ya. ya, Itu gimana ya Mas ya? Misalnya saya itu kan tadi saya nulis tuh salah satu kata kuncinya itu environmental management gitu ya. ya, Ibu. Nah, itu gimana ininya gitu? Apa langkah-langkahnya saya tadi apa mencoba mengikuti gitu. Oke, baik, Ibu. Kita coba praktekkan Mm-mm. menggunakan, Direct Science. oke, saya copy dulu, environmental management. Oke, izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah. Oke. Nanti saya ulang dari awal aja. Send direct. Pakai yang ini, Bapak Ibu. Jangan Iya, lupa nanti kita ya, login terlebih dahulu. ya Setelah udah. itu, di bagian find artikel, kita pastekan. Ya, Oke. Kemudian set. oke. Nah, ini terlalu banyak ya, Bapak Ibu. Ya, Satu. Kita bisa persempit dulu, Bapak Ibu. 5 5 tahun tahun terakhir saja. terakhir Ya. sampai 21. Oke. Nah, artikel tab, pilih review dan riset artikel. Oh, review dan Nah, riset riset artikel, artikel. oke. Kemudian publication title, subject area kita lewatkan saja. Publication title dilewat ya. Kan Iya. itu ada pilihannya ocean dan coastal. Oke, nah, jadi publication title ini, Bapak Ibu, itu Hmm. adalah bisa dibilang nama jurnalnya. Jadi hanya terbit di jurnal ini saja. Oh, Jadi gitu. ya, Oke, kita terlalu kita hilangkan membatasi. ya. Iya. Kemudian di bagian akses tab kita pilih open access. Mana Ternyata ya? masih Sebentar, banyak sebentar. Yang bagian mana tadi, Mas? di bagian open access Ibu. Akses tab. Open. Oh ya, oke, I see, I Oke. see. Ya. Kita pilih open access. Ah, Ternyata masih banyak 12.000 Bapak Ibu. Nah, iya, benar. kita bisa mempersempit di bagian advanced Oh, oke. bawah, kemudian show all fan.
Nah, kita tambahkan Feel. ya, tambahkan bisa keyword kedua atau mungkin yang mengarah ke dalam artikel Bapak Ibu. Slum area. Mohon maaf Bapak Ibu. Slum area. Saya tulis Slum. ya. Oh ya, Sorry, slum. Permukiman kumuh gitu loh. saya copy. Kemudian ke bawah set lagi Bapak Ibu. 30 artikel Ibu, 31. Oh, langsung search aja ya? Iya, langsung set saja. Jadi nanti di advance Oh, yes, I see. dimasukkan di bagian title abstrak, ke bawah langsung set saja. Oke. Oke. Terdapat 31. Nah, 31 ini kita belum tahu apakah ada di Scopus atau tidak nih, Bapak Ibu. Aha. Tinggal kita cari tahu. Nah, contohnya nomor 3. Kita copy dulu. Nama jurnal biasanya berada di bawah judul, Bapak Ibu. Ya, ini kita copy. Kemudian masuk ke Scopus, masuk ke bagian sources. Jangan lupa kita ganti title dulu berdasarkan nama jurnal. Kita pastekan. Oke. Kemudian fan source. Ada nih Bapak Ibu. Q1 Oh iya. 2009. Jadi kita bisa gunakan. Nah, seperti itu Oke, Ibu. oke. Untuk berada di SendDirect. Nah, Iya, kemudian ada satu lagi nih Bapak Ibu. iya. Mungkin Bapak Ibu sering menggunakan Google Scholar. Suka. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Apakah Favorit itu, ada Mas. Oke, favorit. Nah, coba nih Bapak Ibu. Saya share screen. Stock prediction. Oke, dari Bapak Ahmad. Tambahkan tab baru Google Scholar. Kita cek. Jangan lupa nih Bapak Ibu, harus pakai bahasa Inggris. Oke, coba stock prediction. Apakah ada perbedaan Google Scholar Bapak Ibu dan di depan? Bentar, cobain dulu. Apakah ada perbedaan Bapak Ibu? Iya, beda ya. Ya, apakah ada perbedaan Bapak Ibu? Oke, mungkin saya akan ini Bapak Ibu Iya, ada bedanya. menyombongkan nih Bapak Ibu. Di sini ada kuartilnya nih Bapak Ibu. Kita bisa melihat kuartilnya Q1. Coba kita cari yang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Ada lagi Q1. Q1 Bapak Ibu. Nah, di Google Scholar itu juga bisa kita memfilter. Nah, di bagian kiri sama kita tampilkan sejak 2021. Oke. Ke bawah. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada kuartilnya. Q1 misal coba kita. Nah, kemudian ada Q2 warnanya hijau lebih terang. Coba kita cari yang Q3, Q4. Q4 warna oranye Bapak Ibu. Apakah di tempat Bapak Ibu muncul? Nggak ada warna, Mas. Ada warna. Oke. Bapak Ibu mau caranya? Iya, Baik Bapak Ibu. Nah, ini hanya berlaku nanti di Google Chrome ya Bapak Ibu. iya. Oke. Nanti silakan Bapak Ibu membuka Google Chrome. Kemudian coba saya hapus. Saya samakan di tempat Bapak Ibu.
Ntar Google Chrome ya. Di tempat Bapak Ibu pasti seperti ini. Iya, gitu aja. Ya, baik. Untuk menambahkannya, kita tambahkan tab baru, membuka Google baru, kemudian tuliskan yang namanya excitation. Nggak kelihatan. Oke, saya perbesar. Excitation Web Oh, Store. Kemudian enter. Nah, excitation Web Store, Bapak Ibu. Iya, benar sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik yang Web Store atau yang excitation juga bisa. Yang ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, oke. Saya klik kanan saja. Kemudian di bagian kanan atas terdapat tambahkan ke Chrome. Tambahkan ke Chrome Bapak Ibu. Tinggal kita tambahkan saja. Nah, tanpa kita menunggu yang loading nih Bapak Ibu, kita klik add extension-nya. Akan muncul pop-up baru ini, add extension, kita tambahkan. Kalau muncul tulisan excitation journal ranking in Google Scholar has been added to Chrome, berarti sudah berhasil Bapak Ibu. Kita kembali ke Google Scholar-nya, coba kita reload. Nah, muncul Bapak Ibu kuartilnya. Tinggal untuk iya, mendapatkannya sama. benar-benar. Di bagian kanan ada PDF-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau di Google Scholar silahkan fokus yang ada kuartilnya. Nah, fokus yang ada kuartilnya Q1, Q2. Nah, kalau NA itu tandanya tidak terindeks di Scopus, Bapak Ibu. Coba kita cek nih. Oke. Coba kita cek apakah benar-benar ada di Scopus. Coba nama jurnalnya kita copy dulu. Nama jurnalnya yang mana itu berarti, Mas? Ini Ibu, biasanya setelah nama author, information Setelah sheet. nama Oke, coba author. kita copy. Oh ya, oke. Masuk ke bagian Scopus, source, title, paste, find source. 92. Coba kita kembali ke Google Scholar. Q1 benar Bapak Ibu. Coba yang Q4. Nah, coba kita cek apakah dia benar berada di Scopus Q4. Oke, ternyata banyak sekali. Kita harus cari nih Bapak Ibu yang mana. Jadi nanti kita harus cek nih Bapak Ibu satu persatu. Nah, caranya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dulu nih Bapak Ibu. Ini Izin Pak, kalau Oke, baik, suka Ibu. sign direct pakai email pribadi kita bisa kan Pak? Bisa Ibu, bisa. Oke. Makasih Pak. Iya. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, ini sudah aman semua atau malah ini tambah pusing nih Bapak Ibu? Saya malah khawatirnya Bapak Ibu tambah pusing ini. Tambah pusing karena kita belum dipraktekin Pak. Jadi sebetulnya kalau sambil praktek kita bisa buka di Scopusnya, scopus.com. Saya rasa sih nggak terlalu pusing ya. Mungkin Baik. besok harus cari ini dulu nih Iya, apa. benar sekali Bapak Ibu. Nah, Kalau nggak dipraktekin karena kita ngelihat aja kan,
kita jadi nggak tahu kan Iya, benar fungsi-fungsinya buat sekali. apa gitu. Makanya kita harus bisa masuk dulu ke Iya, Ibu. Scopus, kemudian kita pretelin tuh satu-satu, ini buat apa gitu kan. Iya, benar sekali. Jadi memang apa ya, melihat dan mendengarkan itu cukup mudah, tapi lebih mudah lagi kalau Bapak Ibu langsung mempraktekkannya. Nah, Iya, betul. langsung praktek. Nah, contohnya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempunyai apa ya, mobil baru, pasti ada buku panduannya. Nah, nggak mungkin Bapak Ibu baca bukunya, pasti langsung mencobanya kan seperti itu Bapak Ibu. Nih, ada yang ditanyakan nih Bapak Ibu terkait mencari referensi menggunakan scopus.com. Kalau tidak punya lisensi bisa menggunakan SendDirect atau menggunakan Google Scholar. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Aman semua? Aman Pak, Insya sebentar. Allah. Aman. Pak Baik. izin berarti kita mencari referensinya itu harus di scopus.com ya Pak ya. Iya, Ibu. Jadi Nah, oke. yang kita bisa mencari melalui beberapa cara, tetapi referensinya yang terindeks di Scopus, Bapak Ibu. Ya, yang lebih aman yang terindeks di Iya, Scopus aja pokoknya ya. benar sekali, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin apakah Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, kenapa harus referensinya dari Scopus, Mas? Apakah dari Sinta nggak boleh? Apakah dari disertasi nggak boleh? Apakah Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya tentang itu ini, Bapak Ibu? Ya Kayaknya ada sih karena Mas. Scopus itu tahta tertinggi Pak. Kalau kasta itu kasta Brahmana dia. Iya. Jadi mungkin ini sharing sedikit ya Bapak Ibu. Kenapa referensinya harus berada di Scopus atau terindeks di Scopus? Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah submit, editor itu juga akan mengecek referensi dari Bapak Ibu. Apakah referensinya dapat di tracking atau tidak? Nah, nanti ada tulisannya nih Bapak Ibu. Valid atau tidak valid. Nah, dalam artian itu, kalau valid, editor itu bisa mengecek atau melihat referensinya, sumbernya. Kalau tidak valid, berarti editor itu tidak menemukan referensi dari Bapak Ibu. Nah, itu. Maka dari itu Bapak Ibu referensinya harus dari Scopus. Nah, Oke. Pak Hanif, izin Pak. Jadi artinya gini, kalau kita ingin mensubmit jurnal di Scopus, semua referensi yang kita buat di jurnal kita itu harus harus sesuai ya Pak ya. Maksudnya harus referensi yang dari Scopus iya, Bu. lebih baik yang Q1 atau Q2. Iya, Tapi andaikan tidak dapat Q3 pun masih aman gitu ya Pak ya. iya, Q3 atau benar Q4 sekali, Bu. gitu Iya, ya. Oke, oke. Berarti referensi yang misalnya yang saya buat nih referensi yang dari apa namanya para yang dari Indonesia gitu Pak ya, yang belum terindeks di Scopus berarti nggak bisa masuk tuh ya Pak. iya, benar sekali, Udah Bapak pasti Ibu. udah Silahkan pasti geser. jurnal saya nggak akan bisa terbit tuh di Scopus gitu kan. Benar sekali, Iya, Bapak Ibu. iya, iya, makasih Pak. Iya, karena nanti pasti akan dicek referensinya oleh editor. Nah, jadi kalau misal Bapak Ibu sudah ada draft jadi atau mungkin sudah membuat selesai, nah dicek referensinya. Apakah referensinya sudah terbaik atau belum? Kalau referensinya masih ada di Sinta, tidak terindeks Scopus, nah silahkan Bapak Ibu hapus, ganti yang ada di Scopus. Mas, referensinya itu terbaik, Mas, dapat mendukung penelitian saya. Nah, kalau tidak berada di Scopus, silahkan buang saja Bapak Ibu. Karena nanti editor pasti juga akan mengecek. Nah, itu Bapak Ibu. Izin Pak Anip, maaf ya saya jadi banyak tanya. Iya, Tapi seru soalnya sebab tapi saya penasaran gitu. Nah, kalau saya mau misalkan mau sharing sama Pak Hanif untuk bisa masuk ke Scopus. Nah, itu iya. kira-kira gimana tuh Pak? Berapa gitu biayanya? Oke, baik Bapak Ibu. Memang untuk biaya itu tergantung kuartil juga, tergantung dari jurnal Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya semua jurnal itu berbayar. Nah, tetapi siapa yang membayar nih Bapak Ibu?
nanti akan ada pilihannya, open access atau close access. Kalau open access, nanti penulis yang membayar penuh, pembaca gratis untuk mendownload. Nah, kemudian kalau close access atau yang tertutup, penulis itu gratis. Kemudian yang membayar adalah pembacanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menemukan mendownload referensi, kemudian ada tulisannya purchase PDF atau pembayaran, nah itu biasanya close access. Seperti itu Ibu. Dan untuk pembayarannya berapa? Nah, tergantung dari jurnal, berbeda-beda. Kalau Elsevier itu biasanya mahal-mahal, Bapak Ibu, atau mungkin Thaler and Francis itu juga mahal-mahal. Kalau yang murah itu kita cari yang Asia atau mungkin yang Afrika. Kurs mata uang tidak jauh beda dari Indonesia. Nah, itu biasanya murah-murah. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah terjawab? Belum terjawab. Saya Oke. masih belum bisa mencerna. Maksud saya gini, Pak Hanif, kalau saya ingin masuk nih ke Scopus, Iya. mencari artikel. Kemudian tadi kan Pak Hanif bilang harus yang punya harus organisasi gitu ya. Iya. Nah, kalau saya mau ibaratnya kalau orang ngontrak tuh mau nyewa gitu. Oke. Biar Ya, saya aku bisa ngerti. masuk ke scopus.com, kan saya nggak punya akun. Nah, kalau di rumah Scopus, kita bisa nggak tuh apa namanya kayak sewa lah, Oke. sewa si scopus.com supaya kita bisa mencari apa namanya literasi, kita bisa mencari referensi-referensi gitu, Pak. Oke. Maksud saya itu Baik. yang saya tanya nih, Pak. Oke, baik Ibu. Saya kira apa membayar jurnalnya, harga. Bukan itu. Oke. Nah, Supaya kita bisa mengakses di akunnya Scopus itu gitu, Pak. baik Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berlangganan di e-commerce, di toko oranye atau mungkin toko hijau itu banyak Bapak Ibu akun sharing. Oh, Nah, gitu banyak iya, ya, Pak ya. iya banyak Ibu Oke, sekarang yang menjual. oke, baik. Oke, makasih banyak Iya, infonya ya, Pak. dan kalau saran dari saya Ibu, nanti coba dulu yang berapa bulan. Misalnya 2 bulan atau 3 bulan, jangan langsung setahun. Kemudian silahkan cek penilaian tokonya. Nah, itu penting sekali. Cek Di mana penilaian. itu biasanya, Mas? Biasanya kan kalau misal di toko oranye nih, Bapak Ibu, terjual berapa. Kemudian ada penilaiannya bintang 1 sampai bintang 5. Nah, Bapak Ibu cek ulasannya bagaimana, amanah atau tidak. Nah, itu Bapak Ibu. Toko oranye, Mas. Ya, gimana, Mas, ininya, Mas? Nanti Toko oranye Berapa? maksudnya Shopee, Bu. iya, iya. Shopee. Itu kan Shopee. nggak enak kalau nyebutin Oh, produk. toko. Merek Karena Bu, tidak merek di Shopee. endorse ya Bapak Ibu. Eh, Saya Sophia, menyebutnya Sophia toko gitu. oranye Jangan saja. terlalu banget. Sophia. Iya, benar Ibu. Oke, Pak Hanif. Nanti saya coba itu. Saya Oke, coba apa namanya search di Sophia. oke. Cari yang paling ini kan, Pak, yang ratingnya paling bagus kan. Iya, Oke, nanti oke. dicek di penilaiannya tokonya bagaimana. Oke, Takutnya nih Bapak Ibu beli langsung setahun mahal, kemudian baru dipakai 5 bulan sudah tidak bisa, tokonya dicek tidak balas. Nah, itu kan sayang uangnya Bapak Ibu kan. Oke, iya, siap, Pak. Iya, Nanti coba saya cek apa namanya. Kalau udah bisa daftar, nanti rekaman ini hari ini coba saya praktekin, Pak. oke. Makasih ya, Pak. Ada pertanyaan nih dari Ibu Novida. Kalau dari toko Orange, apakah akan dicek akun kita oleh Scopus dianggap tidak kredibel? Misalnya, oke, baik Bapak Ibu. Biasanya ketika Bapak Ibu membeli akun di Shopee atau mungkin yang lainnya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun. Nanti tinggal diloginkan saja, diloginkan username dan passwordnya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu submit itu kan nanti menggunakan emailnya Bapak Ibu sendiri, bukan email dari tokonya tadi. Nah, jadi aman Bapak Ibu. Nanti tidak apa ya, beda akun. Jadi ini akun lisensinya saja. Berbeda ketika nanti Bapak Ibu submit.
Seperti itu Ibu Novita, apakah terjawab? Mas Hanif bisa ini ya, kenapa tampilan di Direct Science saya dengan Ya, Mas Hanif beda ya? Di Mas Hanif tadi itu kan muncul 1, 2, 3 gitu ya sampai seterusnya gitu ya. ya, Di saya kok nggak muncul ya? oke. Ibu apakah sudah Jadi login? lebih mudah kan kita kalau pakai nomor gitu ya? Iya. Biasanya seperti itu karena belum login Ibu. Oh iya sih, yes. Iya, Harus login ya. iya benar sekali harus login itu. Hmm. Pak Hanif izin bertanya, Pak. Silakan Ibu. Eh, apa namanya? Saya mau tanya, kalau Iya, apa.org itu artinya dia itu jurnal ya, bukan sejenis Scopus ya. oke. Mohon maaf Ibu bisa diulang karena agak pecah-pecah. Apa APA. Oke. Saya lupa kepanjangan, tapi eh, apa namanya kebanyakan hampir 100% memang artikelnya memang artikel-artikel psikologi, psikologi. Apakah apa ini masuk sebagai kategori jurnal atau yang sejenis dengan Scopus? Kepanjangannya apa Ibu? Mau Eh, tanya? Ntar. Mungkin Iya, teknik penulisan ini iya karena kalau saya menangkap itu lebih ke style penulisan Ibu. Oke, ntar. Saya coba ketik ya, Pak. Iya. Artinya itu artikel ya, Bu. Ini ya. Gini ya, Bu, tulisannya. Oh, Bukan. Lebih ke soal nggak bisa. Hmm. apakah yang dimaksud itu teknik penulisannya atau Bukan. bagaimana? Dia American Psychologist Associate gitu, tapi dia kepanjangan apa itu American Psychologist Associate, tapi memang di dalamnya tuh banyak sekali jurnal-jurnal juga gitu. Jurnal-jurnal hasil penelitian ilmiah, penelitian eksperimental, eh, maupun apa namanya sistematik review, literatur review seperti itu. Apakah apa ini sejenis dengan Scopus yang memang menspesifikkan diri di bidang psikologi atau ya jurnal gitu? Jurnal, maksudnya lembaga jurnal gitu yang mengkolek hasil penelitian eh, para praktisi kayak gitu. Oke. Kalau eh, karena saya juga belum pernah melihat atau mencoba Ibu, tetapi kalau deskripsi dari Ibu itu memang sejenis seperti pengindeks, cuma nanti dicek lagi Ibu, apakah di Scopus itu ada atau tidak. Nah itu kan kalau pengindeks itu banyak Bapak Ibu. Kalau di Indonesia ada Sinta, kemudian kalau yang internasional itu ada Scopus, kemudian di atasnya ada WOS, Web of Science. Nah itu lebih tinggi dari Scopus Bapak Ibu. Nah nanti Yang terakhir apa tadi namanya, Pak? WOS, Web of Science. Oh, Iya, nanti yang paling tinggi itu adalah WOS itu Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Aman hmm, semua? mungkin untuk sementara itu, Pak. Baik Bapak Ibu. Kayaknya sih Pak, memang harus praktek, harus punya Ya, akunnya dulu. Baru kita bisa paling tidak kan kalau kita udah praktek kita tahu dulu tuh cara mencari literasinya gitu kan. iya Nah, benar terus sekali Bu. bagaimana kita memfilter masing-masing sesuai dengan keywordnya gitu kan. Kemudian kalau kita udah masuk ke akun berarti kan kita minimal kita udah bisa ngedownload, kemudian kita bikin satu folder. Nah, kita download tuh semua literasi-literasinya ya kan. Nah, dari situ nanti baru kita bisa jadiin kayak macam kutipannya gitu kan. Dari mana kita dapat ininya apa namanya sumbernya gitu kan.
Nah, itu. Jadi Baik. kayaknya untuk hari ini cukup. Kita memang harus punya akun dulu, Hmm. Pak. Nanti kalaupun tidak ada akun, pakai SendDirect dan Google Scholar Iya, dulu, Bu. iya, Nah, iya. Send direct, tapi tadi saya coba tuh belum bisa masuk ya pakai email pribadi. Coba-coba saya nanti pakai email iya. yang lain apa. Padahal situ pakai Chrome itu. Iya, saya Nggak pakai ngerti. Chrome dan menggunakan akun Google biasa, Ibu. Jadi bukan institusi, Iya, 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 iya. Oke, makasih banyak Pak Hanif. Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan kalau keywordnya susah dicari, cari nama lainnya. Nah, cari nama lain, sinonimnya. Karena misalnya ada nih Bapak Ibu, di Indonesia kata perceraian itu familiar, tetapi belum tentu di luar negeri menggunakan kata perceraian. Nah, nanti silahkan cari persamaan katanya. Kemudian kalau seperti tadi, keywordnya terlalu panjang, terlalu spesifik, silahkan nanti bisa dipotong dulu Bapak Ibu, diperpendek. Atau mungkin kalau keyword Bapak Ibu terlalu spesifik, contohnya jatilan, atau mungkin reok Ponorogo. Nah, kadang malah nggak ada nih Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa umumkan lebih umum, misalnya kebudayaan, atau mungkin tari tradisional, atau kebudayaan Jawa. Nah, jadi yang terlalu spesifik silahkan diumumkan. Mas, Iya, Bapak. di di akun yang tadi, yang orange tadi, itu kan banyak pilihan. Iya, Bapak. Kayak nggak ketipu tuh. Misalnya ini kan ada Scopus AI, ada Scopus Iya. Chromium, ada Scopus Access. Nah, yang mana sebetulnya yang dipilih? Oke. Ini karena dulu pernah juga beli AI salah ternyata. Oke. Sebenarnya untuk akun lisensi itu sama semua Bapak Ibu. Yang membedakan terkadang ada Scopus. Saya tampilkan saja di sini. Nah, kalau ini akun yang biasa Bapak Ibu. Terkadang ada juga yang muncul Scopus AI. Nah, itu yang ada AI-nya. Tetapi kita nggak usah gunakan, nggak apa-apa. Kita cari yang biasa saja. Karena harga juga berpengaruh, Bapak. Jadi yang biasa saja. Karena ini orangnya terbatas, boleh aja kan tolong dibukakan ininya apa namanya di Tokopedia itu yang mana gitu, Oke. direkomendasikan gitu. Nggak apa-apa lah, kan sedikit orangnya, bukan umum Oke. gitu. Baik, nanti saya ada nih Bapak Ibu toko yang biasa Ya. saya beli. Jadi Atau Mas kalau Japri Nah, aja itu Mas, kalau ya, khawatir nah, disalahgunakan, di Japri harusnya aja yang ke saya. begitu. Jadi kita kan tahu ya. Bapak Ibu Karena nanti kita nggak pengalaman ini. saya kirimkan nomor WA-nya saja Bapak Ibu. Iya, oke. Karena saya sudah berlangganan di sana mungkin setengah tahun lebih, itu aman. Oke. Ya, nanti mungkin bisa dikirimkan Mbak Hanifah juga. Jadi salah satu toko dari saya seperti itu Bapak Ibu, dari langganan kalau beli di sana. Itu Saya sudah berapaan mencoba Mas setengah ininya tahun. Mas? Saya kemarin beli eh, 3 bulan itu berapa ya? Saya agak lupa Ibu karena sudah lama. Nanti bisa dicek Ibu. Oke. Oke. Mungkin dari Mbak Hanifah ada tambahan? Oke, Mas Hafid. Sedikit menambahkan nggih Bapak Ibu, mungkin tadi ada yang bertanya mengenai APA, American Psychological Association, begitu nggih. Izin sedikit menambahkan, membantu menjawab. APA itu adalah salah satu publisher nggih Bapak Ibu. Jadi kalau semisal nanti Bapak Ibu juga berkenan mau mencari jurnal-jurnal referensi dari APA, mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Hafid gitu nggih, bagaimana memfilter juga di Scopus gitu. Nanti di bagian short title, silahkan nanti bisa kalau Ibu Lindri mau menggunakan punya APA bisa dicari
tulisan American Psychologist. Bisa diklik untuk ditambahkan gitu. Nanti insya Allah jurnal-jurnal dari APA itu akan muncul gitu. Jadi APA itu adalah salah satu publisher. Di dalam APA itu nanti akan ada banyak jurnal tentang psikologis juga, Ibu. Entah itu klinikal, entah itu PIO, seperti itu. Oke, makasih Mbak Ani. Sama-sama. Lalu selanjutnya tadi yang mengenai toko langganan kami, Bapak Ibu. Nah, untuk per bulannya, kalau tidak salah kemarin itu saya beli 180 untuk 1 bulannya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa berlangganan per bulan dulu aja, gitu nggih. Nanti mungkin saya akan kirimkan nomornya ke grup WA, gitu. Ada pertanyaan Iya. lagi, Bapak Ibu? Oke, makasih banyak Ibu. Iya, terima kasih. Yang Terima kasih Mbak Ani, sama-sama, Mbak Anita. nggih. Untuk malam hari ini sudah aman, nggih? Sepertinya juga sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Mas Hafid ketiga aplikasi atau ketiga link yang dapat kita gunakan untuk mencari jurnal tujuan, jurnal referensi, gitu, nggih. Jadi mungkin untuk malam hari ini mungkin bisa kita cukupkan. Ada pertanyaan dulu? Cukup sih Ibu. Mbak Anifa, Oke. Gimana? maaf. Ya, cuman itu direct science-nya itu nggak bisa masuk yang pribadi ya, harus institusi aja. Iya, betul. Sama berarti Bu, saya juga. Oke, mungkin nanti bisa di screen capture atau mau di share screen sekarang mungkin Ibu? Oh iya, boleh. Boleh, Ini. nggih, biar kita lihat sama-sama dulu kendalanya di mana. Mungkin juga Bapak Ibu yang lain juga terkendala dengan hal ini. Nggak, sambil Bentar. menunggu Bu Reka. Iya, gimana Saya Ibu Lindri? Tadi nggak mau apa-apa nanya Ibu dulu Bu. untuk Saya lagi nggak buka laptop, saya pakai ini nih Bu, pakai handphone. Oh, oke. Sama, maksudnya saya kendalanya juga sama. Saya belum bisa masuk pakai email pribadi, jadi di situ harus masuk pakai email organisasi. Oke, baik Ibu Reka. Mungkin Ibu Lindri silahkan bagaimana? mungkin izin saya share screen ya. Saya kok tadi mungkin nggak tercopy. Untuk memunculkan di mereka ini Q berapa gitu gimananya. Oke, baik. Sudah terlihat ya Mbak? Sudah terlihat. Nah, ini yang di Scopus. Nggih. Nah, ini kan memang di filternya di sini saya centang kuartil 1, 2, dan 3. Oke. Cuman yang di sininya nih Mbak, ini gimana ya cara memunculkannya di sini ya? Oke, kalau ini Ibu mau mencari jurnal tujuan atau referensi? Oh, jurnal tujuan. Referensi sih. Nah, kalau Jadi kan referensi, kumpulkan dulu gitu kan. oke, baik. Untuk referensi ini belum bisa, Ibu. Hmm. Yang Ibu tampilkan ini adalah punya Scopus yang belum berlisensi. Jadi author search. Sedangkan tadi kalau Mas Hafid mencontohkan mungkin di atas itu search. Gitu. Jadi Ibu harus beli dulu yang berlisensi agar nanti bisa muncul search-nya gitu. Kalau yang Ibu tampilkan ini adalah jurnal-jurnal yang akan kita gunakan besok. Ini adalah jurnal tujuan. Ini yang akan kita gunakan besok saat kita submit. Gitu. Jadi ada perbedaan tools nih Bu, kalau semisal Ibu perhatikan di atas gitu nggih, punya Mas Hafid tadi ada toolsnya itu yang gambar kaca pembesar itu adalah search, lalu di sampingnya ada search, lalu di sampingnya lagi ada sebentar saya sedikit lupa Bapak Ibu. Di sampingnya lagi ada kalau tidak salah itu tentang ini apa namanya? Tentang apa? Kampusnya gitu, mohon maaf. Jadi ada perbedaan gitu. Ini belum lisensi Ibu, jadi mohon maaf Ibu belum bisa digunakan untuk pencarian referensi gitu. Berarti Nggih. ini hanya untuk mencari Jurnal tujuan. jurnal tujuan itu maksudnya untuk kita Submit. submit ya. Betul, betul, betul. Jadi kita hanya bisa tahu jurnalnya tanpa kita bisa tahu jurnal itu menerbitkan dokumen-dokumen apa gitu. Sedangkan yang kita cari saat ini adalah dokumen-dokumen yang mereka terbitkan gitu. Oke. Oke Mbak kalau gitu. Baik. Nanti Ada coba lagi? saya japri ke Mbak Hanifa untuk Boleh, boleh, nggih. Ada lagi pertanyaan? Tadi Iya. Ibu yang mau Iya share screen? Mbak Nggih. Hanif, ini ya. Nggih. Ini kan udah masuk nih ya ke direct science nih. Rasain direct, oke. Nah, Nggih. ini
kan sign in berarti ya. Betul, betul. Sign in, terus Kita tunggu dulu. Nggih. nah ini selalu ke sini gitu loh. Selalu ke .com. Kalau Ibu Ke scroll ke ke bawah, ini ke apa namanya? Jadi bukan Gmail dia. Mungkin bisa menambahkan Mbak Nifa di boleh back Mas Hafid. dulu Ibu, silakan di back. Gimana Mas? Nggak kedengeran. Kembali dulu, nanti pilih yang My Account. Kembalinya kemana? Ke Ke halaman direct saya lagi? ya, Oh ini. kemudian ya My Account, Sebentar. My account. masukkan emailnya, Add-nya mana sih? Oke. continue Ibu. Nah, passwordnya, Saya nggak ingat. oke, nggak ingat. Berarti ini kita password aja dimasukin gitu atau password Iya, email? password email Ibu. Password email. Oh, yes, 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 yes. Oke, berarti tadi itu misalnya apa tadi tuh? Makasih Bu Yulia. Berarti tadi saya juga salah masuk tuh Bu. Saya masuknya di Iya, saya iya ya. benar. Iya. Iya, berarti kita harus masuknya di My akun ya. Oh, Kita baru masuk- muncul tuh iya. 1, 2, 3 ya, Nah, ya, ya, ya. iya, betul-betul ya. Terus kalau seandainya anggaplah ini ya Mas ya, misalnya kita mau ngambil berarti yang open access ya, kita ini Iya, Ibu. kan, punten ya Kita, Mas, ya, nggak anggap apa-apa, aja Ibu. ini, Kita cari dulu 5 tahun Ya, terakhir. 5 tahun terakhir lah. oke. Ya. Terus review Kemudian dan riset review dan artikel, ya. ini Kemudian enggak ya? nggak usah Ibu, Harus language, pilih Inggris, pilih bahasa Inggris. ya. Atau mungkin Oke. kalau Ibu bisa bahasa Prancis bisa dipilih Ibu. Oh, nanti belajar dulu Mas. Belajar dulu. Bahasa Inggrisnya aja masih ini. Oke, sudah Ibu. Oke. Oke, langsung filter ya. Ya, coba ke atas. 72.000 kan termasuk masih banyak ya Ibu. Ya, Masih kita bisa masuk di filter sini lagi Ya, kan. berarti. advance Oke. soal Soal ya field di ini. bagian ya. Kemudian search. Nah, misalnya kita mau langsung kayak Mas tadi tuh kan langsung di itu tuh langsung di Download. apa? Langsung di download tuh semuanya Ya, gitu ya. Berarti di kita klik tuh Bu. Itunya tuh Bu, yang ya, kotak-kotaknya itu loh. akan iya benar Ya, ini sekali. kotak-kotaknya taruhlah ini kita klik ya. Nah, betul. Nanti bisa Nah, dicoba terus juga Ibu. Coba ke atas Ibu. Coba nanti cari lagi. Ini kan sustainable city, nggak ada tanda kutip. Coba nanti Ibu tambahkan tanda yes. kutip di depan dan di belakang. Apakah Belakang. hasilnya beda atau sama? Oke, Nah, beda. beda Ibu. Beda Malah ya. lebih Iya. ini ya, lebih sedikit ya, lebih aman. Iya. Nggak terlalu banyak juga. Nah, dari sini kita Nah, itu lagi kali ya Pak, kita filter ini lagi ya. coastal areanya pakai kutip juga nggak, Mas? Kalau nanti dikasih tanda kutip nggak ada, hilangkan saja Ibu. Oke, Coba, coba ya kita kasih ya. tanda Coba kutip ya. tadi 107, Oh, 59 jadi sama. berkurang lagi dia. Iya. 59. Nah, Nanti sekarang kita kan mau ngedownload ya, Mas ya. iya, Yang berarti tandanya yang open access saja ya. ditandain semua aja nggak apa-apa Ibu. Nanti kan ketahuan tuh Bu, pas diekstrak Iya. ya. Berapa kita bisa Oke. dapatnya. Kita misalnya 10 ya.
Mm. Nah, terus diapain lagi, Mas? Nah, Atas tuh itu. naik ke atas, Bu. Iya. Ke atas. Download 19 Ya. file artikel. Iya, Ibu. Klik. Klik. Nah, tunggu tuh, Bu. Nanti dia bentuknya kan RAR. Nanti kalau udah RAR, kita ekstrak dulu. Oh iya. Jadi nggak Mm. usah ngedownload satu-satu ya, Mas ya? Iya, Iya, benar nggak usah. sekali. Sekaligus aja. Aku selama ini satu-satu loh. Aduh. Ya, 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 ya. Oke, oke. Mm. Ya, makasih, Mas. Ya, Ibu. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, akan menjadi PR buat Bapak Ibu. Nah, itu. Nanti Ya. silakan Bapak Ibu mencari referensi satu keyword 10 sampai 15 atau Ya. Bapak Ibu mau lebih nggak masalah. Jadi kalau misalnya per keyword 10, Bapak Ibu ada 5 keyword, totalnya 50 referensi. Kalau Bapak Ibu mau lebih nggak masalah. Misal satu keyword 20. Bapak Ibu ada 5, berarti nanti totalnya 100 referensi. Nah, itu Bapak Ibu. Yang I- bisa di-download gitu ya, Mas ya? Iya, benar sekali, Bu. Jadi, Pak, Oke. mohon maaf ya Bapak Ibu, mengasih PR atau ada PR sebelum nanti pertemuan berikutnya. Jadi di ya. Kita pertemuan berikutnya tanggal? Hari Kamis. iya, hari Oh, Kamis, hari Kamis ya. tanggal 24 ya Bapak Ibu. Ya. Pak, izin Pak. Iya, Berarti kita kalau kita mau submit jurnal itu lebih banyak referensinya, lebih bagus kah? iya, benar sekali. Atau Bu. sedang-sedang aja gitu? Oke, baik. Sedang-sedang aja Iya, mereka. sebaiknya gitu. Yang lebih bagus tuh referensinya itu memang banyak. Misalkan kita untuk submit satu jurnal kita bikin referensinya 100 gitu. Iya, Atau ya sedang-sedang aja misalkan 50 cukup gitu. Atau gimana Pak? Oke, nanti minimal 35 Bapak Ibu. Oh, ada minimnya. Iya, minimal itu pas dikit. Tetapi kalau Bapak Ibu mau lebih itu nggak masalah karena ada juga kemarin saya cek Turnitin dari kelas sebelumnya referensinya 100 Bapak Ibu. 100. Iya, referensinya 100. Tetapi nanti kembali ke jurnal tujuannya. Terkadang tidak ada yang membatasi, ada yang membatasi juga Bapak Ibu. Oke, siap-siap. Makasih Iya. Pak. Oke. Oke, oke. Ada yang Ya, ditanyakan Bapak Ibu di-fixkan dulu kayaknya pakai Direct Science. sama Nanti Google setelah School. itu baru Iya, langganan Scopus ya. iya benar sekali Bapak Ibu. Tapi enaknya di Scopus itu kita misalnya kata kunci kita itu sudah bisa teridentifikasi di artikel yang mana begitu ya. Dan apa namanya kalimatnya itu sudah teridentifikasi gitu kan ya. Iya Ibu. Jadi tidak perlu mengecek lagi di Scopusnya. Iya. Mas, Oke. kalau Bapak? yang itu akun Scopus sebenarnya bisa untuk 2-3 orang kan, yang penting pakainya nggak bersamaan kan ya? Iya, benar sekali Bapak. Oke, oke. Tinggal diatur jadwalnya aja Bapak Ibu. Oh iya benar Pak. Kita coba aja Sharing ya. dulu. Ya, biar lebih Kita misalnya satu kelas Maksudnya, ini gitu ya ya. betul. Nanti Kita kan belajar dulu ya Bu ya. Maksudnya biar kita kita belajar bisa dulu. masuk dulu kan. betul, betul. Yang penting kita bisa masuk, kemudian kita tahu tuh setiap toolsnya itu untuk apa gitu. Jadi kita udah tahu, nah baru deh sendiri-sendiri gitu. Nggak Biar apa-apa lebih sih. bebas gitu kan. Tinggal diganti. Bolehlah kita udonan aja itu untuk tahap belajar ini. Mana tahuan dari tahap belajar udah jadi satu jurnal, satu Silakan Bapak artikel. Ibu. Nanti apa ya senyamannya dari Bapak Ibu bagaimana? Nah, yang paling penting nanti artikel dari Bapak Ibu bisa jadi. Nah, di Iya, pertemuan ke-8 benar. nanti semoga banyak yang submit nih Bapak Ibu. Amin. Ya, Memang ada yang targetnya, Mas. iya benar sekali. Ada Mas, yang kalau ditanyakan Bapak seandainya Ibu? kita Ya, ya kan baru ke Sinta ya gitu ya. Nah, kalau kita mau masuk ke kuartil gitu ya, baiknya kuartil berapa dulu nih yang kita incer gitu baik. jurnalnya gitu loh. Baik Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa kita menggunakan filosofi makan bubur dari
pinggirnya dulu Bapak Ibu. Kita Oh, gitu ya. mencoba di kuartil 4. Nah, atau Di mungkin kuartil kuartil 4 3. dulu ya. Ya, karena lebih Hmm. mudah Bapak Ibu. Karena kalau kuartil 2 dan 1 memang terlalu apa ya? Banyak kemauan juga, lebih kompleks. Seperti itu, Ibu. Hmm. Amin, amin Mas, mudah-mudahan bisa lah. Saya target kebetulan bulan Agustus, September itu harus submit. Amin, Bapak. Kebetulan pengelola jurnalnya kenal gitu ya, walaupun banyak. Nah, jadi Ya. kalau Di disingkat, bidang apa itu Pak jurnalnya Pak Marsi? Saya di bidang ini event management. Oh, nggak ada yang di bidang planning ya? Di apa Bu? Bidang apa Bu? Perencanaan Pak? Perencanaan nggak ada Bu. Kebetulan ini lebih pada event planningnya, event manajemennya. Manajemennya ya. Mm-mm. Saya kostal sama perencanaan Pak, lebih ke situ. Ya, Lingkungan. kalau lingkungan lebih harusnya lebih banyak sih Bu itu. Ya, tapi lumayan ki-nya Pak. Oh, iya, iya. baik Bapak Ibu, Iya. berhubung ini apa sudah jam 9, silahkan Bapak Ibu nanti praktekkan. Nah, kalau nanti apa ya mengalami kendala, bisa ramaikan grup WA atau japri saya dan Mbak Hanifah, silahkan Bapak Ibu. Nanti apa ya itu menjadi PR Bapak Ibu mencari referensi. Silahkan nanti apa ya bisa di otak-atik atau dimodifikasi untuk kalimatnya. Jadi kalau terlalu panjang nanti mungkin dicari dulu dua kata, kemudian baru kalau terlalu umum disempitkan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Hanifah. Baik, terima kasih Mas Hafid. Baik Bapak Ibu, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 9 gitu nggih. Bukan maksud hati kami berdua untuk mengganggu diskusi serunya Bapak Ibu gitu nggih, tapi kita juga harus kembali lagi harus beristirahat karena juga ada eh, Bapak Ibu mungkin yang dari luar Jawa ada perbedaan waktu gitu nggih. Untuk malam hari ini kami cukupkan Bapak Ibu. Mungkin setelah ini akan saya kirimkan nomor rekomendasi toko dari kami. Jika ada Bapak Ibu ada kendala yang ingin ditanyakan atau nanti terkendala saat mau login Scopus atau mau mencoba Zaindirect gitu nggih, bisa langsung ditanyakan ke grup atau bisa langsung dijabrikan kami berdua. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya dan Mas Hafid mohon maaf gitu nggih kalau banyak kata atau pernyataan saat menerangkan kesalahan gitu nggih Bapak Ibu. Saya cukupkan untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Ya, makasih Mbak Hanifah. Nggih. Makasih Bu, semuanya izin live ya. Ya, Sama-sama. Selamat Assalamualaikum. beristirahat Bapak Ibu. Bapak Ibu. Selamat istirahat. Nggih. Oke, Mas Hafid.